Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi, NPM saya 1914373052, kelas reguler 2B, Prodi Teknik Komputer D3, dan saya merupakan mahasiswa di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu internet, apa itu manfaatnya, apa dampak buruknya, dan juga cara mengamankan jaringan internet itu sendiri. Nah, sebelum saya masuk kepada pengertian internet, kita pasti sudah tahu internet ini sangat-sangat pesat di zaman sekarang ini. Baik itu untuk pekerjaan, untuk sekolah, atau pendidikan, untuk kedokteran, dan untuk yang lainnya. Karena internet ini sendiri sangat menunjang untuk kita beraktivitas dalam keseharian, baik untuk bekerja dan lain sebagainya. Karena di internet ini sendiri kita dapat mencari informasi secara cepat dan akurat, serta kita dapat melakukan aktivitas kita dengan sangat-sangat baik dengan adanya internet ini sendiri. Nah, langsung saja kita kepada pembahasan dari internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket atau dalam istilah asingnya yaitu Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu pengertian dari internet? Internet adalah singkatan dari Internet Connection Networking. Nah, setelah kita tahu apa pengertian dari internet, maka kita harus tahu juga apa itu manfaat dari internet itu sendiri. Ya, manfaat dari internet sangat banyak jika kita dapat melakukannya dengan bijak. Manfaat internet ini sangat banyak bagi dunia pendidikan, baik bagi dunia pekerjaan, dari dunia kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang manfaat internet bagi dunia pendidikan. Manfaat internet bagi dunia pendidikan yaitu yang pertama adalah sarana untuk mencari informasi. Manfaat internet yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mencari berbagai informasi di dunia pendidikan yang bahkan lebih update dari buku ataupun perpustakaan. Dapat dikatakan pula bahwa hampir semua jenis informasi mengenai pendidikan dapat diakses melalui jaringan ini, antara lain seperti materi pelajaran, kurikulum, silabus, soal-soal, dan cara mengerjakannya. Yang kedua yaitu sarana mempermudah pencarian referensi. Manfaat internet yang kedua yaitu mempermudah user untuk pencarian literatur. Hanya dengan mengetikkan kata kunci keyword sesuai dengan keinginan Anda, maka informasi yang terkait atau relevan dengan kata kunci tersebut akan langsung tersedia. Nah, sangat mudah bukan? Yang ketiga yaitu sebagai sarana pembelajaran. Manfaat internet ketiga yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi para siswa untuk mencari informasi lebih mengenai materi yang belum, yang sedang, atau yang akan dipelajari di sekolah. Hal ini juga sama berlaku untuk para mahasiswa. Selain itu, ia juga merupakan tempat yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mempelajari berbagai hal baru melalui tips dan trik melalui tutorial mengenai suatu hal. Yang keempat yaitu menyediakan fasilitas multimedia. Sebagai penyedia informasi yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku, user dapat memperoleh informasi dari jaringan komputer dengan membaca, mendengarkan, dan menonton video. Selain itu, dengan fasilitas multimedia ini dapat membantu memudahkan user untuk lebih memahami informasi yang diperoleh karena adanya tambahan contoh, gambar, animasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu penyedia sumber informasi yang relatif lebih murah.
sebagai penyedia sumber informasi yang dibutuhkan yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan membeli buku maupun majalah. Selain itu juga meringankan beban para siswa maupun mahasiswa yang tidak mampu dalam mencari materi pembelajaran tanpa harus membeli buku yang lebih mahal. Nah, itulah berbagai manfaat internet bagi dunia pendidikan. Nah, selain memiliki manfaat yang sangat banyak, ternyata internet sendiri mempunyai dampak negatif. Ya, dampak negatif dari internet ini juga sangat banyak. Jika para penggunanya tidak menggunakan internetnya secara bijak, yaitu sebagai bermain game atau mengakses situs-situs yang tidak baik dan yang lain sebagainya. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang dampak negatif dari internet itu sendiri. Yang pertama yaitu menyebabkan kecanduan bagi para penggunanya. Ya, dampak negatif internet yang pertama adalah menyebabkan kecanduan bagi para penggunanya. Pengguna internet yang tidak bijak, mereka akan sering membuka berbagai jejaring sosial media ketimbang mencari informasi-informasi terbaru. Dengan seringnya berkomunikasi di dunia maya, maka para pengguna internet pun akan mengalami kecanduan, sedangkan kemampuan dalam berkomunikasi secara langsung atau nyata sendiri akan semakin terabaikan. Selain kecanduan internet karena terlalu sering mengakses sosial media, bagi mereka yang sering bermain game online membuat para penggunanya menjadi kecanduan internet. Kecanduan ini bukan hanya mengabaikan orang-orang di sekitarnya, lebih dari itu akan membuat hari-hari mereka tidak produktif sama sekali. Dalam artian mereka mengabaikan kegiatan yang seharusnya mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu pornografi. Selain membuat para pengguna kecanduan, dampak negatif dari internet sendiri adalah maraknya pornografi. Di dalam internet sendiri terdapat berbagai macam informasi, konten menarik, serta konten-konten yang lainnya termasuk pornografi itu sendiri. Bahkan tidak sedikit web-web menyediakan situs pornografi agar bisa dinikmati secara langsung maupun diunduh oleh para pengguna internet itu sendiri. Banyak para pengguna internet yang sering mengunjungi situs tersebut, membuat konten pornografi tersebut semakin menjadi marak di situs-situs yang lainnya. Bahkan media pun banyak yang memperdagangkan pornografi itu sendiri, mulai dari pornografi yang berbau tulisan, gambar, video itu sendiri, bahkan sampai pada chat room yang berisikan sebuah fantasi maupun role play yang disediakan oleh internet itu sendiri. Wah, sangat berbahaya sekali ya pemirsa. Yang ketiga yaitu kekejaman dan kesadisan. Selain kedua dampak negatif di atas, dampak negatif internet selanjutnya adalah kekejaman dan kesadisan. Salah satu yang tidak disadari, dampak ini tidak disiarkan secara langsung oleh internet itu sendiri, melainkan dalam bentuk konten untuk kepentingan pribadi situs tersebut. Secara psikologi sendiri, sering melihat konten yang bersifat kekejaman dan kekerasan akan mempengaruhi para mental yang melihatnya. Yang keempat yaitu perilaku sosial yang menyimpang. Dampak negatif internet yang selanjutnya adalah perilaku sosial yang menyimpang. Perilaku sosial menyimpang tersebut diartikan kepada pelajar yang tidak mau bergaul dengan teman-temannya sendiri. Ia cenderung menjadi seorang yang senang dan lebih menikmati dunia maya tanpa menghiraukan lingkungannya. Selain itu, ia pun cenderung mengasingkan diri. Perilaku sosial menyimpang yang lainnya akibat internet adalah merasa cemas, khawatir, serta ketidakpercayaan diri yang tinggi saat tidak membawa ponsel. Dan yang kelima atau yang paling buruk yaitu prestasi sekolah yang menurun. Bagi anak-anak yang sudah kecanduan internet, maka dampak yang akan dirasakan adalah prestasi sekolahnya yang menurun. Hal tersebut terjadi karena waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk belajar malah digunakan untuk berselancar di internet. Hal tersebutlah yang membuat prestasi si anak sangat-sangat menurun drastis. Nah, itu dia tadi beberapa dampak negatif dari internet. Untuk kalian yang sangat-sangat candu untuk bermain internet, lebih baik mengurangi sejak dini untuk membrowsing ataupun mencari berbagai informasi yang tidak baik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang cara mengamankan jaringan internet. Ya, mengamankan jaringan internet ini sangatlah penting untuk kita secara pribadi.
Karena dengan mengamankan jaringan internet, berarti kita sudah melakukan tindakan yang sangat baik. Dengan mengamankan jaringan internet, maka internet kita tidak akan mudah untuk dibobol, diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tentunya. Nah, tapi apa saja sih cara mengamankan jaringan internet? Yang pertama yaitu jangan sembarang login. Jangan sembarang login email maupun media sosial di sembarang komputer atau perangkat yang tidak kamu kenal. Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam komputer tersebut. Apakah juga halaman login tersebut? Apakah benar asli dan meyakinkan? Bukan halaman login palsu yang dibuat untuk menjebak. Yang kedua yaitu private browsing atau incognito mode. Jika harus login di perangkat yang bukan milikmu, kamu bisa memanfaatkan mode private atau incognito mode di browser yang kamu pakai. Hampir semua browser telah mendukung mode-mode private atau incognito. Dengan mode ini, browser dan komputer tidak akan menyimpan apa yang kamu lakukan selama browsing. Yang ketiga, buat password yang kuat. Pertahanan pertama dari email dan media sosial kamu tentunya adalah password. Buatlah password yang susah untuk ditebak. Dan jangan pakai password yang pasaran. Kamu bisa membuat password dengan menggunakan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol. Namun usahakan untuk tetap mudah diingat. Yang keempat, tidak sembarang memberi izin. Ya, ketika mengakses internet, beberapa situs akan meminta izin untuk melakukan sesuatu. Dari minta akses cookie, push notifikasi, hingga dan masih banyak lainnya. Permintaan izin seperti ini biasanya disertai dengan term and condition alias kesepakatan sebelumnya. Kamu bisa membacanya dulu dan mempelajarinya sebelum menyetujui. Yang kelima yaitu mengamankan jaringan IP kamu. Ya, nomor IP ibaratkan alamat rumah yang sebaiknya tidak disebar ke sembarang orang. Pengamanan IP ini bukan hanya untuk perlindungan, tapi menjaga privasi. Gunakan VPN, proxy, Tor, dan masih banyak cara lainnya agar IP kamu tidak terbongkar ke publik. Yang keenam yaitu jangan lupa untuk logout. Setelah login selesai, jangan lupa untuk logout, terutama ketika kamu login email atau media sosial di perangkat yang bukan milikmu. Ketika kamu lupa untuk logout, bisa jadi email atau akun media sosial milikmu masih terbuka di tempat umum, bisa jadi dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu adalah beberapa cara untuk mengamankan jaringan internet. Dan sekian dulu pembahasan saya tentang pengertian dari internet, apa itu manfaat dari internet, apa itu dampak buruknya, dan juga cara mengamankan jaringan internet. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan semoga kita dapat bertambah ilmunya, dan juga jangan lupa untuk tetap di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman kamu ya, agar channel ini semakin maju ke depannya dan kita akan membahas materi-materi yang lebih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.